Yang kedua disebut qalbun marid, hatinya sakit. Sakitnya itu di sini, Pak. Ya, sakitnya itu di sini. Mensakit itu, Pak. Oh, galau-gawi salah. Sama bini nak rungsing nak obala terus. Apalagi tengah akhir bulan, ya. Nak ribut terus, ya. Karena adanya dalam hati qalbun marid, hati yang sakit. Berbalik ini, Pak. Dia senang jingok wong susah, dia susah jingok wong senang. Nah, alhamdulillah, jangan sampai ada dengan hati kita, Pak. Amalan kolbu ini, Pak, dicatat, Pak. Jangan sangka mentang-mentang ada dalam hati tak jingok wong lain. Allah Maha tahu. Aku dengan Pak Rahman, dengan Ustaz, tak tahu hatinya kami beda-beda. Tapi Allah tahu, Pak, hati kami, apa yang diniatkan ada dalam hati, apa yang tujuan hidup itu di dunia ini. Nah, yang ketiga namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kalau sudah dikhatamkan oleh Allah hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, Pak, nak baca apa lagi, Pak? Lah dicap oleh Allah. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, dicap oleh Allah mati. Wong kayo banyak hartanya, namanya Korun, ditenggelamkan oleh Allah karena sombong. Ya, Pak. Jadi tak kata yang nak kita sombongkan, hati kita yang nomor satu, qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Almarhum juga cak itu, Pak, semasa hidupnya hatinya, ya, selalu nak berbuat baik-baik. Ya, jika orang susah tak galak, dia jika orang susah dibantu, ya, Pak. Almarhum selama hidupnya hati yang begawi. Ya, yang nyatetnya malaikat rakib dan hati, nyatet amal baik, amal buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil apapun, ya, Pak, amal gitu dicatat, dipertanggungjawabkan. Pertanyaan, Ustaz, apakah amal yang baik dicatat oleh malaikat? Tidak. Malaikat mencatat juga amal yang buruk. Ya, Pak. Super komputer itu lebih dari ada di dunia ini. Kadang-kadang ada ngehangnya, ada errornya, Pak, ya, komputer kita di dunia. Tapi kalau komputer di akhirat, dari kita balik sampai kita mati, ada catatannya, Pak. Dicatat, jangan main-main hidup ini, ya. Bersunda gurau, senang-senang baik, tapi sebenarnya al-maut, berpisahnya roh dengan jasad, pindah alam, Pak. Alam roh udah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia. Almarhum Bapak Fikri bin Husin Ahmad di 75 tahun sudah sampai waktunya, Pak, dipanggil Allah berpisah. Yang tadinya, Pak, bisa duduk, bisa ngomong, bisa ibadah, sekarang tidak bisa lagi, Pak. Sudah pindah tempat tinggalnya, Pak, di pekuburan keluarga Kubah, ya. Pindahnya ke sana, Pak, ya, karena pisah roh dengan jasad, pindah alam. Sudah alam kubur, alam barzakh, masuk alam yang kedua, namanya alam akhirat. Nah, itu kita ngalami dulu, Pak. Tapi untuk sekarang kita masih ada di atas tanah, Pak. Belum masuk dalam tanah, masih nginjek tanah. Nah, tak tahu aku kalau ada yang tak nginjek tanah lagi. Nah, ini Pak, hati-hati kali ini orang tidak nginjek tanah, ya. Melayang dia. Nah, ini hati-hati, ya.
Wong yang tak nginjak tanah lagi kenapa? Punya apa? Ya, itu. Iya, penampakan Pak. Ya, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai terjenguk yang cak itu. Kalau pacak wajar bae jenguk uang kakinya Pak. Napak ke bumi. Ya, kalau sudah berpisah roh dengan jasad, mangkonya disebut al-maut, kematian akan datang. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang waktunya, tidak pacak dimundurkan, tidak pacak dimajukan. Maka Pak, mumpung masih hidup, pesan buat kita yang masih hidup, buat anak-anak beliau almarhum yang telah meninggal ini, ya, menjadi anak-anak apa yang dikepenginkan ketika almarhum masih hidup, apa yang digawikan almarhum ketika masih hidup. Misal biasa bersedekah, lanjutkan sedekahnya. Biasa silaturahmi dengan bicinya, manciknya, ya, itu dilanjutkan silaturahminya. Termasuk makanan dan itu yang dia sukai. Kalau pacak sedekah buat anak yatim dan piatu. Pak, hadirin rahimakumullah. Itu amalan yang pertama, amalan qalbiyah. Jam 8:30 kurang 10 menit. Iya, lanjut lagi. Iya, 10 menit lagi. Selanjutnya Pak, amalan yang kedua disebut amalan qauliyah. Amalan yang dilakukan oleh mulut, perkataan kita, dicatat juga oleh malaikat. Ngomong bal yakul khairan aw yasmut. Kalau tak pacak ngomong disuruh diem baik. Ini kita ni pecak-pecak lah tahu, awak tak tahu. Ada orang tu ecak-ecak tahu, awak tak tahu, memang tak tahu ni. Dia sadar, ada yang tak sadar ni? Awak tahu, pecak-pecak tahu, awak tak tahu dia. Kalau bagus sudah tahu, memang dia tu memang dia tahu ni. Itu namanya ilmu yang Allah berikan buat kita. Dan kita Pak, diciptakan Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa Pak, ya? Betul. Ada orang Jawa ngomongnya lain dengan orang Komering Pak, ya, beda lagi. Ama orang Palembang itu juga. Kapan ditanya nak kemana? Ada gawe. Nah, aku gawe bahasa kita ni Pak, gawe. Ya, nak kemana? Ada gawe. Orang Palembang banyak gawe Pak. Aku punya hebat-hebat orang Palembang tu. Ya, gawe banyak. Ya, dicatat gawe-gawenya. Itulah termasuk amalan yang dikerjakan mulut. Ketika nak ngomong sama suami, hati-hati. Pak, nak ngomong sama istri, sama anak, hati-hati. Awali dengan ucapan minta maaf. Ya, insya Allah kalau sudah ngomong minta maaf, dia tidak maafkan, salah dia dewek. Ya, kita lah minta maaf. Dia tidak maafkan, urusan dia dengan Allah. Sama kita selesai. Jadi awali dengan kata-kata maaf. Kadang lupa Pak, mulutmu adalah harimaumu. Iya Pak ya. Mulut, lidah tak berulang. Maknanya ngomong itu Pak. Apa yang ngomong? Woi, si anu itu, mak ini, mak itu. Ya, mak lama, mak itulah. Banyak emaknya. Ya, tak kelar Pak. Sehari kalau cerita paling maaf lagi yang ngomong ini cerita Pak. Maknanya ngomong Pak. Ya. Ngomong ini untuk nyampaikan buat kita yang masih hidup. Almarhum telah tenang di sana Pak. Nah, kita tidak tahu ya, kematian kita, maka sering doa. Tadi saya sampaikan kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Yang berapa tadi Pak? Yang kedua, amalan termasuk almarhum, amalan ketika berbicara, berzikir kepada Allah, ngucapin, baca Quran, berzikir Pak ya, itu termasuk amalan kita ya, yang baik-baik. Termasuk memberi nasihat ya, fal yakul khairan aw yaskut. Sampaikan walaupun ya, sampaikan tidak tahu sakit dengarnya, tapi sampaikan. Balagu anni walau kana mura, balagu anni walau ayat ya sudah. Sampaikan walau satu ayat, sampai dari lanjut. Iya, Ustaz Al-Gharizi. Ustaz kita di Kemak di Kesra. Ya,
tentang amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, yang 8:30 kurang 5 menit. Jam aku nih, jam tidak tahu ya. Saya di sana, sama-sama kenal kita. Iya. Jadi amalan yang ketiga. Amalan ketiga adalah amalan fi'liyah. Amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, Pak. Termasuk almarhum ketika masih hidup, rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah. Ya, amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dipertanggungjawabkan dalam surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, Pak, tidak baca mulut, Pak, ditutup, disuruh pakai masker. Tak baca ngomong, mulut tak baca ngomong. Siapa yang ngomong? Tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, jadi saksi, Pak. Mulut baca bohong di dunia, ya bekela, ya. Tapi kalau di akhirat, di pengadilan di akhirat, ya tidak baca ngomong, ya ditutup mulutnya, tangan kaki yang ngomong. Ya Pak, jadi mangkono amal yang ketiga, amalan fi'liyah. Sholat tak baca, Pak, ngiling-ngiling deh, mengiling sudah sholat tak baca. Harus dilakukan dengan takbir. Awali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat, amalan yang dikerjakan oleh harta kita, ya, amalan maliyah. Harta kita, Pak, duit kok pacak nyusahkan kita hidup, pacak bahagiakan kita hidup. Maka doa kita apa, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, harta banyak, mobil kadang-kadang mengkilap, rumah bertingkat-tingkat, kadang punya bini. Nah ya, ada part-partnya, Pak. Bahagia, Pak, dunia. Ilmu S1, S2, S3, S4. S4 habis, Pak. Iya, Pak. S5. Tapi kalau-galanya itu sementara, Pak, di dunia. Yang paling dikasih oleh Allah, almarhum dan almarhumah. Artinya kita nih calon-calon apa? Rio jenazah kalau, Pak. Artinya apa yang ada di dunia ini tidak selama-lamanya. Wa bil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di akhirat. Minta dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi tidak galak, Pak, keluarga sedekah. Duit disimpan baik di bank mana bank ini, mati sago ketipu duit. Ya, kalau baca apa yang ada pada diri kita, kita sedekahkan amalan harta kita. Kita keluarkan, ya, harta kita, karena sebahagian harta yang ada pada diri kita ada hak anak yatim piatu dan seterusnya. Kesimpulan pada malam hari ini, dalam surat Al-Asr jelas sekali manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Malam hari ini ana menyampaikan kata takziah. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada anak-anak yang ditinggalkan, keluarga besarnya. Karena kalau kita ikhlas melepaskan orang yang kita cintai, insya Allah surga lah nunggu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, Ustaz Fauzi, ya, Pak Rahman, pada keluarga besar. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang diniatkan keluarga besar almarhum akan Allah ampuni dosa-dosanya, ditempatkan si Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابتنا عن رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي كافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم وعظيم سلطانه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه خصوصا إلى روح Bapak Fikri bin Husni Ahmad berusia 75 tahun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, kasihanilah ya Allah, tempatkan surgamu ya Allah, berikan nikmat kubur ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anaknya anak yang soleh, anak yang soleha, yang selalu mendoakan almarhum ya Allah ketika ba'da sholat. Allahumma ya Allah, berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Berikan kepada kami semua yang hadir ya Allah kesehatan, keafiatan untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana inna sami'na munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بحق الفاتحة ويسر الفاتحة يا فرج الحم يا كسب الغم يا من لعبادي يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم في الدنيا والآخرة الذين دعوهم فيها سبحانك الله تحياتهم بالسلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang kami sampaikan, minta maaf pada ahli musibah, pada para imam, pada ustaz, kepada semua yang hadir saya minta maaf. Pada Allah mohon ampun. Astaghfirullahaladzim walakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Nasrulillah ghafurur karim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.